membuat video tentang penggunaan flowchart menggunakan aplikasi Flowgorithm. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Abdul Aziz. Saya Bima Seta Suara. Saya M. Zaki Afonda. Saya Arya Dwi Pangestu. Saya Tegar Bima Sakti. Setelah ini kita akan menyimak penjelasan penggunaan flowchart menggunakan Flowgorithm. Selamat disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini ada tugas, yang dimana tugas di sini adalah mata kuliah algoritma dan struktur data yang berjudul ubahlah notasi pseudocode berikut ke dalam bentuk diagram alir. Oke. Di sini ada soal 5 yang dimana kita akan mengubahnya menjadi flowchart menggunakan aplikasi Flowgorithm. Dan di antara 5 ini saya akan memilih soal tersebut, soal ini dan soal ini. Nah, soal ini adalah tentang menampilkan deret bilangan ganjil antara angka A dan angka N. Pertamanya kita mulai terlebih dahulu, ambil input A sebagai batas awal dan N sebagai batas akhir. Jika A lebih besar sama dengan NA, cetak angka A harus lebih kecil dari N. Selesai. Jika A adalah bilangan genap, update A sama dengan A ditambah 1 agar mulai dari bilangan ganjil pertama setelah A jika A genap. Untuk I dari A hingga N lakukan jika I modulus 2 tidak sama dengan 0. Cetak I sebagai bilangan ganjilnya. Selesai. Oke. Kita akan menyelesaikannya menjadi flowchart menggunakan aplikasi Flowgorithm. Nah, ini dia aplikasi Flowgorithm yang dimana jika kita masukkan maka akan menampilkan seperti ini. Oke, kita kerjakan. Pertama, kita declare terlebih dahulu bagian variabel. Pertama mulai pasti melakukan ini dulu. Kita klik, maka muncul kolom seperti ini. Kita klik 2 kali untuk mengisi kolom tersebut. Kita isi. Yang kita isi adalah batas awalnya, batas akhir, dan nilai ganjilnya. Berarti A sebagai batas awal, N sebagai batas akhir, dan I sebagai nilai ganjil. Oke. Lalu kita input di bagian sini. Nah, lalu kita isi kolom tersebut dengan klik 2 kali. Lalu input A. Di sini kita tulis A. Di sini lagi klik tanda panah ini, klik input lagi. Yang disuruh adalah input 2 huruf tersebut A dan N. Itu harus dipisah ya teman-teman. N. Oke. Lalu setiap ada kata jika, maka kita klik tanda panah ini, kita milih control if. Nah, control if ini digunakan untuk memilih apakah nilai tersebut true, apakah false. Oke, ini adalah kolom if. Kita klik 2 kali. Dan kita memilih ini, A lebih besar sama dengan N. A lebih besar sama dengan N. Oke, berhasil. Lalu di sini cetak, dikatakan cetak, berarti di sini disuruh output hasil dari ininya. Hasil dari ini berarti output hasilnya. Kita klik 2 kali. Lalu disuruhnya angka A harus lebih kecil dari N. Berarti kita tulis angka A true. Kita isi dengan angka A harus lebih kecil dari N. Lebih kecil dari N. Jangan lupa tanda petik selalu mengikuti apa yang diperintahkan. Oke teman-teman, kita pencet oke. Berhasil. Selesai.
selesai. Nah, jika A bilangan genap, berarti di sini kita klik di sini di bagian false. Kita control if, kita klik di sini. Lalu kita tulis yang ditanyakan adalah jika A adalah bilangan genap, berarti A modulus 2 sama dengan 0. Berarti apakah nilai tersebut benar-benar genap atau bukan? Jika genap berarti benar, jika ganjil maka kita harus membuktikannya dengan klik di sini true. Kita pilih ini, lalu kita klik 2 kali. Nah, muncullah seperti ini. Nah, cara mengisinya A kita taruh di sini. Lalu A yang ini A ditambah 1. A ditambah 1. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan apa yang diperintahkan. Nah, untuk menentukan apakah nilai ini adalah genap, maka true, kita ke sini. A sama dengan A ditambah 1 untuk menentukannya apakah genap atau ganjil. Nah, contohnya 2 berarti ditambah 1 menjadi 3, seperti itu. Lalu lanjut lagi, kita ke sini, klik di sini, kita perlu pilih looping karena yang diperintahkan adalah untuk, berarti for. Nah, munculnya seperti ini, maka kita isi kolom tersebut dengan klik 2 kali. Maka kita pilih I sebagai nilai ganjil. Lalu di sini A start awal, A lalu diakhiri dengan N. Oke. Maka akan hasilnya seperti ini. I sama dengan A to N. Oke, lalu next, kita kembali lagi next. Next diperintahkan apa? Jika I modulus 2 tidak sama dengan 0. Oke, kita cari ini, kita klik if lagi, control if. Karena ditanyakan jika. Kita isi I modulus 2 tidak sama dengan 0. Oke. Ini masih sama ya teman-teman, masih membuktikan apakah nilai tersebut ganjil atau bukan. Maka cetak I. Jika ganjil, nilai tersebut ganjil, maka kita cetak I. Output sama dengan I. Oke. Ini dia hasil dari kalimat ini, menjadikan sebuah flowchart, yang dimana flowchart adalah seperti ini, deret-deretan yang berupa kotak-kotak ini kita susun menjadi seperti ini. Lalu kita buktikan apakah nilai tersebut berhasil atau tidaknya. Kita klik ini. Oh, ternyata ini ada kesalahan, berarti ini kita hapus. Oke. Nah, kita buktikan dari startnya dari A. Dari A input, berarti kita tuliskan 3. Yang N kita tuliskan 11 sama dengan, nah, ini di hasilnya
Oke, kita gerakan secara perlahan bagaimana ia bekerja. Oke. Di sini kita tulis 3 untuk A. Di sini kita isi N. Di sini kita tulis 11. Nah, ini dia caranya bekerja flowchart. Dia sedang mencari nilai-nilainya. Nah, terdapat beberapa kali putaran dalam flowchart tersebut dan menghasilkan 5 hasil. Oke. Nah, oke, jika sebaliknya yang di sini A lebih besar sama dengan N. Berarti kita balik 11 atau 15. Di sini 3. Nah, maka ia akan ke jalan lintas sini. Kalau yang false, maka akan ke sini. Dia akan bekerja berputar-putar sampai menemukan angka-angka yang dibutuhkan, yaitu angka ganjil. Nah, itu dia flowchart dari soal tersebut yang dimana menggunakan logaritma. Oke, itu dia materi flowchart. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Jika nilai lebih besar sama dengan 85, cetak grade A. Oke, lanjut yang ketiga, input kita memilih if. Nah, selanjutnya jika nilai lebih besar sama dengan 85, di if ini kita klik 2 kali, lalu kita ketik angka yang di sini. Jika kita tulis nilai lebih besar, salah. Oke. Jika seperti ini, maka benar. Sahabat SDI. Lalu jika ada kendala, misalkan kita melakukan suatu hal yang salah, semisal kita menambahkan suatu seperti tanda petik. Nah, akan terjadi seperti ini, syntax error. Maka ini tidak bisa. Artinya ini tidak bisa, maka kita harus menggantinya seperti yang di awal. Jika ada tanda seperti itu, berarti ada kesalahan teknis dalam kita mengetik atau dalam hal menyusun susunan huruf-huruf atau angka-angkanya. Oke. Di sini cetak grade A berarti true. True-nya kita output. Di sini kita klik, kita tulis grade A sesuai yang ada di perintah grade A. Oke, tanda petik titik 2, lalu A, lalu ini oke. Lalu di sini di false ya, kita menuliskan if lagi, karena di sini false-nya masih menentukan nilai-nilai yang belum selesai. Jadi kita tentukan lagi jika nilai lebih besar sama dengan 70 dan nilai lebih kecil dari 85. Oke, kita ambil if lagi. Setiap ada jika kita milih if ya.
Nah, kita ambil yang ini aja nih. Jika nilai lebih besar sama dengan 70. Yang ini sudah tidak usah karena sudah dipakai. Di sini sama saja. Jadi kalau misalkan dua-duanya dipakai, maka ia tidak akan jalan di sininya, tidak akan berjalan. Maka kita pakai jika nilai besar sama dengan 70. Oke, di sini berarti ada kesalahan. Oh, maaf. Berarti sini jangan ada jika. Kita true. Nah, true-nya sama seperti yang di awal tadi. Berarti kita klik true di sini, klik di garisnya, kita pilih output, lalu kita klik 2 kali di sini, kita klik grade B. Klik grade B. Grade titik 2 B. Petik lagi. Oke. Nah, di sini masih lanjut lagi. Kita langsung nomor 5. Jika nilai lebih besar sama dengan 55 dan nilai lebih kecil dari 70. Di bagian false ini kita pilih lagi if. Karena pertanyaannya adalah yang nomor 5 jika. Setiap ada jika kita memilih if. Oke, jika nilai lebih besar, kita tulis nilai. Oke, ini salah. Nilai spasi lalu dengan 55. Oke. Nah, ini berhasil. Oke, sekarang true. Milih seperti yang sebelumnya, output lagi, kita klik 2 kali, lalu pilih grade C sesuai dengan nomornya yang di sini, grade C. Cetak grade C. Oke. Berarti klik titik petik tanda petik, kita tulis grade titik 2 lalu C. Jangan lupa petiknya. Oke. Nah, berhasil. Lalu false. Lagi kita ulangi lagi sampai selesai. Output. Lalu kita pilih if lagi karena pertanyaan nomor 6 jika nilai lebih besar sama dengan 40 dan nilai lebih kecil dari 55. Kita pakai yang ini saja. Oke. If nilai nilai lebih besar sama dengan 40. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang true. True-nya output seperti biasa. Nah, sekarang yang dipakai adalah grade D. Grade D. Tanda petik lagi grade D. Oke. Lalu sekali lagi yang terakhir yaitu jika nilai lebih kecil 40 cetak grade E. Berarti false, di sini false. Yang ditanya karena jika, kita pilih if. Sudah. Lalu kita klik 2 kali untuk mengisi kolomnya. Kita lihat terlebih dahulu apa yang dipertanyakan. Jika nilai, oke, berarti lebih kecil ya, lebih kecil tandanya seperti ini. Lalu 40 nilai lebih kecil dari 40. Sudah. True. Output
new. Lalu grade E. Grade E. Oke. Nah, lalu ini sudah selesai. Semuanya menuju ke selesai. Dan kita tes dulu apakah berhasil atau tidak. Cara mengetesnya kita di sini. Apakah dia berjalan atau tidak? Kita klik, kita tulis 85. 85. Apakah dia termasuk grade apa? Ah, ternyata grade A. Kita lihat lagi. 70. Grade B. Lalu grade C-nya ada grade C. Grade D. Setiap mau melakukan pengecekan, kita harus mengulang-ulangnya, mengulang lagi dan terus mengulang lagi. Lalu yang ke-40 kita coba lihat 40 apakah benar. Benar. Terus kita klik ini lagi. Setiap muncul berarti benar, tapi kalau misalkan ada suatu kesalahan seperti, nah ini grade E. Ini grade E. Berarti ini benar. Misalkan ada kesalahan gitu dalam mengisinya, kita isi misal apa ya? Masih grade E. Apa ya? Contohnya asal aja lah. Nah, dia tidak akan bisa karena di sini bukan tempatnya. Apalagi kalau misalkan angka yang kita masukkan dan ada notif seperti error. Nah, itu berarti di dalam flowchart yang kalian buat ini ada yang kesalahan. Entah itu dari awalannya atau output yang dimasukkan atau if-nya di menaruh if output atau inputnya di mana, false apa true outputnya itu. Nah, berarti itu ada kesalahan. Dan di sini kita sudah benar, udah bisa dijalankan. Dari yang menentukan grade berdasarkan nilai ujian, kita berhasil dan jadinya seperti ini. Lihat dari main, tegar, nilai input, nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 85, maka output grade. Nah, lihat garis oranye menuju ke selesai. Jika nilai false-nya lalu ke nilai lebih besar sama dengan 70, lalu ke output grade B. Nah, maka ia akan ke sini menujunya. Selanjutnya nilai lebih besar sama dengan 85. Nah, sama aja. Oke. Nah, udah selesai semua. Oke, itu dia yang penjelasan dari nomor 5 yang saya pilih, yaitu menentukan grade berdasarkan nilai ujian. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung dan support selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah